Harin, pasukan harimau pelindung Soekarno, disebut lebih mengerikan dari Kopassus. Siapa sebenarnya Den Harin, penjaga terakhir Soekarno? Pasukan harimau lebih ganas dari Kopassus ini. Berbicara pasukan khusus atau elit Indonesia dari 3 matra seperti TNI, AL, AD, dan AU, ketiganya memiliki satuan mengerikan yang siap diturunkan kapan saja sesuai perintah presiden. Namun benar atau tidak, kisah menceritakan adanya pasukan yang lebih mengerikan dari 3 matra TNI itu. Dia disebut sebagai pasukan detasemen harimau Den Harin. Hingga saat ini pasukan satu ini belum diketahui kebenarannya. Namun diyakini pasukan khusus bernama detasemen harimau Den Harin menjadi rajanya pasukan elit Indonesia. Terbentuknya pasukan ini ternyata sejak zaman pemerintahan Soekarno. Kala itu, Belanda ingin kembali merebut kekuasaan yang telah diambil Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi yang dinyatakan Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 ternyata tidak diketahui secara merata, khususnya oleh rakyat Sulawesi Selatan karena masih jarang yang memiliki radio. Oleh karena itu, pasukan Nika dan Kenil yang sudah dibebaskan oleh pasukan Jepang dari tahanan memanfaatkan situasi minimnya informasi di Sulawesi Selatan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Pasukan Nika dan Kenil yang dengan cepat melakukan konsolidasi untuk langsung memiliki pengaruh karena didukung persenjataan hasil rampasan dari pasukan Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu. Pada 24 September 1945, pasukan sekutu Australia Belanda mendarat di Makassar untuk melaksanakan misi pembebasan tawanan pasukan Belanda yang ditahan Jepang, sekaligus melucuti persenjataan pasukan Jepang. Pasukan sekutu itu selain membawa pasukan Belanda, juga membekali diri dengan surat sakti, yakni perjanjian Potsdam yang ditandatangani pada 26 Juli 1945. Isi perjanjian Potsdam itu menyatakan bahwa wilayah yang diduduki musuh harus dikembalikan kepada penguasa semula. Jika isi perjanjian itu dikaitkan dengan Indonesia, berarti pasukan Jepang harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Singkat kata, Belanda memang ingin menguasai Indonesia lagi dan menjadikan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Para pejuang kemerdekaan di Makassar pun kemudian membentuk pasukan perlawanan demi melawan pasukan Belanda. Pasukan perlawanan yang saat itu berhasil dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan RI adalah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, Lapris. Salah satu perjuangan Lapris yang kemudian gugur dan menjadi pahlawan nasional adalah Robert Walter Monginsidi. Karena perlawanan pasukan Lapris selalu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda, kekuatannya menjadi terpecah-pecah. Pada serangan militer Belanda yang dilancarkan pada 8 Agustus 1946, kubu pasukan Lapris yang berada di Gunung Ranaya berhasil dihancurkan dan para pejuang Lapris pun memilih turun gunung. Mereka kemudian melanjutkan perlawanan melalui taktik peperangan secara gerilya. Salah satu personil yang terus bertempur secara gerilya adalah Maulwi Sailan yang kelak menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno. Maulwi yang pada puncak karirnya berpangkat kolonel juga menjabat sebagai wakil komandan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Setelah turun gunung dan kembali meneruskan perjuangan ke Makassar, Maulwi dan rekan-rekan seperjuangan kemudian mencari nama baru bagi pasukan gerilyanya yang juga merupakan pasukan khusus itu. Karena pada masa penjajahan Jepang, Maulwi dan rekannya suka menonton film yang ada harimaunya. Pasukan gerilya Maulwi kemudian dinamai Pasukan Harimau Indonesia. Laskar Harimau Indonesia ini memang terkenal militan
karena terdiri dari para pejuang kelompok pelajar SMP nasional yang umumnya mahir berbahasa Belanda, pasukan khusus pencinta militer. Mereka pernah menyerang dan menduduki Hotel Empress pada 29 Oktober 1945 dari tangan Nika, serta berhasil membebaskan rekan yang semula ditahan oleh Nika. Komandan pasukan Harimau Indonesia adalah Muhammad Syah, Wakil Komandan Robert Walter Monginsidi, dan Maulwi Sailan sendiri menjabat sebagai kepala staf. Seperti tertulis dalam buku Maulwi Sailan, penjaga terakhir Soekarno, dalam strategi tempurnya pasukan Harimau Indonesia memiliki taktik dan strategi tempur khusus, yakni menyerang dan merampas persenjataan pasukan Belanda dengan target individu atau kelompok kecil, serdadu Nika, kenil polisi, kaki tangan Belanda, serta gudang amunisi. Jika digambarkan sebagai pasukan zaman sekarang, pasukan Harimau Indonesia ini memang seperti pasukan khusus yang bertempur secara senyap, mahir melaksanakan sabotase sasaran vital musuh, menimbulkan ketakutan dan kepanikan terhadap kehidupan sehari-hari pasukan Belanda, menghadang distribusi logistik dan lainnya. Singkat cerita, pasukan Harimau Indonesia yang dibentuk di Makassar pada era perang kemerdekaan ini sangat populer. Robert Walter Monginsidi yang merupakan personil pasukan Harimau yang paling ditakuti Belanda memang berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati pada 5 September 1949. Ketika akan dieksekusi, Monginsidi menolak memakai penutup mata dan tetap meneriakkan "Pekik Merdeka" sebelum peluru regu tembak menerjangnya. Di era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sosok Monginsidi kembali populer setelah kisah perjuangannya dibuat film bertajuk "Tapak-tapak Kaki Walter Monginsidi" 1982. Selain diangkat sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973, Monginsidi juga mendapat penghargaan tertinggi dari negara, yakni Bintang Mahaputra. Nama Monginsidi pun diabadikan sebagai nama bandara, kapal perang, dan stasiun militer TNI. Demikianlah kisah Denharing, pasukan Harimau pelindung Soekarno, yang disebut lebih mengerikan dari Kopassus. Terima kasih.